Halo zodiak Libra, di sini aku akan membacakan tarot ya. Di sini aku mengambil tema tentang kisah cintamu. Apa yang terjadi dengan kisah cintamu? Oke, ini tentang kisah romance ya. Jadi bisa kalian fokuskan pada seseorang yang ingin kalian aku bacakan ceritanya. Kemudian sebut namanya dalam hati. Dia pun nama lengkapnya ya. Oke, kita mulai ya. Oke, di sini aku udah mengambil tarot ada Six of Cups, King of Pentacles, Ten of Cups, Ten of Swords, Two of Wands, Seven of Wands. Oke, ceritanya ini tentang masa lalu nih ya kayaknya. Tentang orang di masa lalu atau mantanmu yang masih kamu kenang, masih kamu ingat-ingat. Dan di sini orangnya tuh ternyata ya mapan dan berkecukupan kalau di bidang finansial ya. Kemudian di sini kamu melihat dia tuh bahagia ya, kayak udah bener-bener melepas kamu, udah nggak inget kamu lagi, kayak udah bahagia aja gitu tanpa kamu. Jadi di sini kamu merasa sakit, kamu merasa kok bisa ya dia melupakan aku dengan mudahnya seperti itu. Dan kamu di sini masih berharap, masih menunggu, siapa tahu dia akan kembali padamu seperti itu. Kamu masih mengharapkan dia gitu ya. Di sini kamu benar-benar terpuruk sih. Ini bisa vice versa ya, bisa ini kamu atau ini dia yang sedang memikirkan kamu gitu. Oke. Nah, di sini kamu akan mencoba untuk melakukan berbagai macam cara untuk mengambil perhatian dia lagi. Aku rasa seperti itu kamu ya. Mungkin kamu akan upload keseharian kamu yang bahagia-bahagia di sosial media agar bisa terlihat oleh dia keadaan kamu gitu. Kamu ingin mendapatkan lagi perhatian dia. Nampaknya di sini kamu juga ingin untuk bisa berkomunikasi lagi dengan dia gitu. Hanya saja kamu melihat dia itu sudah bahagia dengan kehidupannya sekarang.
Jadi kamu tidak berani untuk memulai berkomunikasi dengan dia. Jadi sekarang kamu memiliki rencana untuk mencoba menarik perhatiannya dulu gitu. Oke, ini ceritanya tentang apa lagi nih? Oke. Hmm. Di sini memang kamu benar-benar nggak tahu lagi arah ya. Kamu di sini benar-benar cinta mati sama dia atau suka banget gitu ya sama dia. Cinta banget sama dia sehingga di sini kamu tuh kayak sulit untuk melepaskan dia begitu saja gitu atau udah ikhlasin dia gitu itu nampaknya masih sulit ya. Kamu masih memiliki perasaan yang besar terhadap dia dan ini cinta yang benar-benar apa ya kayak ya terlalu besar jadi susah gitu loh untuk kamu tinggalkan gitu. Sekarang kamu masih memang masih terngiang-ngiang terus, selalu kepikiran dia terus, selalu eh bingung lah gitu ya. Mau melangkah tapi perasaanmu masih tertinggal padanya gitu ya. Mau kamu lepaskan rasa ini tapi kamu bingung mau ke arah mana, terus juga ya ini sulit gitu. Hubungan yang sulit untuk kamu lepas begitu saja. Karena kamu terlalu suka dan terlalu cinta sama dia. Kemudian ini, oke. Nah, sebenarnya kamu ingin memperbaiki hubungan ini segera, ya. Sudah ada sebenarnya rencana-rencana yang ingin kamu lakukan untuk maju, entah kamu yang akan meminta maaf atau kamu akan meminta untuk dia kembali, balikan sama kamu. Di sini kamu akan memberikan apa ya? Mungkin memberikan perjanjian atau persetujuan dengan dia tentang sesuatu yang eh, mungkin ini awalnya yang membuat kalian jadi bertengkar sehingga berpisah gitu ya. Misal gini, misal kalian tuh eh pas waktu masih pacaran gitu ya, waktu masih pacaran atau masih berhubungan, tiba-tiba pasangan kamu ini bilang sama kamu, kamu jangan terlalu cerewet sih, misalnya seperti itu ya. Aku nggak suka kayak gitu. Aku juga kan punya kehidupan pribadi, aku juga pingin punya me time gitu ya. Misalnya pasangan kamu berkata gitu. Nah, dari situ kamu nggak terima misalnya ego kamu langsung muncak jadi kamu emosian gitu ya akhirnya kalian bertengkar besar kemudian kalian berpisah. Nah, mungkin dari situ kamu akan menawarkan dia, kamu akan berjanji padanya untuk kamu tidak akan cerewet lagi. Jadi kamu gimana caranya tuh agar dia mau kembali lagi sama kamu seperti itu. Tapi karena di sini kamu masih ada Eight of Sword ya, jadi kamu di sini masih memang belum belum bisa bergerak gitu ya. Masih ada ego di sini yang masih bertahan di diri kamu untuk mau melangkah atau tidak karena kamu melihat di sini dia bahagia aja gitu tanpa kamu. Ada apa Ten of Cup gitu ya. Nah, sedangkan kamu di sini tuh masih berkutat pada pemikiran-pemikiran kamu sendiri ya. Kamu masih sulit untuk melepaskan ya. Jadi melepaskan dari pikiran kamu. Kamu masih banyak pikiran tentang dia, tentang rencana-rencana bagaimana caranya agar kamu bisa mendekati dia lagi, bisa mendapatkan perhatiannya lagi, bisa balikan lagi, bisa memiliki komitmen atau memiliki hubungan lagi dengan dia. Seperti itu. Kamu masih bingung, masih pusing di sini. Oke, ini bisa vice versa ya antara kamu dengan dia. Oke, the lovers. The word. Hmm.
ternyata di sini sebenarnya dia juga masih punya loh perasaan sama kamu gitu. Dan ini sebenarnya ada kemungkinan kalian bisa lo balikan lagi gitu ya. Tapi untuk sementara mungkin dia ingin break dulu, ingin istirahat dulu dari hubungan ini. Tenang aja, dia juga masih kok masih punya rasa sama kamu, masih sayang sama kamu gitu ya. Karena di sini ada the lovers, ada hubungan yang sangat mengikat gitu ya. Dan ini memang sulit untuk dilepas. Ada the lovers dan the devil di sini. Berarti hubungan kalian ini masih ada sama-sama rasa suka, tapi memang ketika kalian berhubungan itu akan on off. Jadi datang dan pergi sesuka hati ketika dia misalnya sudah lelah dengan kamu, dia akan mencari-cari alasan atau bahkan tidak mencari alasan, tahu-tahu dia pergi. Ya, tahu-tahu dia pergi begitu saja, tapi perasaan itu akan terus terikat gitu. Misalnya dia udah pergi dan karena hubungan ini satu sama lainnya antara kamu dan dia itu memiliki ego yang tinggi, jadi eh, ketika kalian tiba-tiba jauh terus merasa rindu, kalian ada rasa ego juga untuk kamu aku duluan atau kamu duluan yang akan menghubungi gitu ya. Tapi karena ego itu terlalu tinggi, jadi ya udah hanya kepikiran aja di pikiran kamu atau pasangan kamu. Tapi ketika kamu atau pasangan kamu sedang memikirkan satu sama lain, nah kalian itu akan terikat lagi, akan sama-sama tiba-tiba kepikiran itu satu sama lain, ya. Ada the word di sini. Jadi masih ada kemungkinan kalian akan kembali lagi, datang lagi. Tapi ada lagi suatu saat kalian akan pisah lagi gitu ya. Akan ada datang dan perginya suatu uh, hubungan ya antara kamu dan dia gitu. Dan ini sangat-sangat membuat hubungan kalian itu terasa berat ya. Entah kamunya yang lelah atau dianya lelah atau kalian memang kalian berdua yang merasa lelah atas hubungan ini, makanya kalian suka on off, suka datang dan pergi sesuka hati seperti itu. Ya. Dan walaupun itu tadi, walaupun kalian terpaut jauh dengan situasi atau tempat, itu kalian masih kok masih saling kepikiran, masih saling memikirkan satu sama lain, masih saling memiliki rasa, itu ya. Insting kalian itu masih terikat. Oke. Ada apa nih? Four of Wands ya. Dan ada kemungkinan juga kok kalian bisa berkomitmen ke jenjang yang lebih serius pada hubungan ini. Gitu. Dan kalian juga bisa bersama-sama untuk meningkatkan finansial kalian untuk hubungan ini. Atau misalnya gini, ketika kalian bersama, kalian nanti bisa kok sama-sama meningkatkan finansial ya masing-masing gitu. Misalnya kalian udah jadi nih, kalian berkomitmen atau entah kalian sudah menikah nanti atau intinya balikan lagi gitu ya. Kalian akan sama-sama untuk bisa meningkatkan finansial masing-masing. Karena di sini aku lihat kalian sama-sama mandiri ya. Sama-sama mandiri. Kalian memang pekerja keras di sini. Kalian mau bekerja lah intinya seperti itu. Terus kalian di sini juga paham satu sama lain ya, bahkan tanpa kalian di sini harus membicarakan dari hati ke hati, kalian itu udah paham dengan pasangan satu sama lain gitu ya, dengan keadaan pasangan kalian gitu. Jadi makanya karena di sini kurangnya komunikasi kalian sehingga adanya hubungan yang on off ini gitu ya, karena kurang sinkron aja gitu. Makanya di sini ada the word, perlu kesinkronan dalam hubungan ini. Jadi kalau kalian bisa saling berkomunikasi, saling menyinkronkan hubungan atau situasi kalian, maka ini bisa ada kemungkinan kalian balikan lagi
dan bisa jadi ke jenjang yang lebih serius. Atau bisa jadi di sini untuk sementara ketika kalian sedang break ya, kalian di sini untuk fokus dulu pada mencari keuangan, mencari ya finansial kalian gitu ya, meningkatkan finansial kalian. Maka di sini kalian akan seimbang, maka kalian di sini akan lebih dewasa, lebih bisa memahami makna dari suatu hubungan asmara gitu ya. Jadi kalian di sini tidak akan lagi on offan lagi gitu. Kalian harus mengerti tentang perasaan pasangan kalian satu sama lain gitu ya. Ketika kalian sudah dijauhkan, ternyata kalian masih loh ada rasa rindu gitu ya. Jadi tapi ketika kalian dekat, kenapa kalian selalu bertengkar gitu ya. Mungkin di sini juga ada yang terlalu cemburu dengan pasangan kalian gitu. Bisa jadi di sini ada kayak gitu. Karena di sini ada the devil dan the lovers. Ada keterikatan hubungan yang sangat kuat. Tapi ini sebuah obses gitu, sebuah pengekangan dari salah satu pihak atau justru malah kedua belah pihak gitu ya, pengekangan atas sesuatu. Itu tadi misalnya si pasangan kalian tadi tidak suka kalau kalian cerewet seperti itu, dia selalu mempersalahkan itu. Nah misalnya seperti itu ya. Jadi ketika kalian sudah mengerti, ketika kalian dipisahkan ternyata kalian masih merasakan rasa rindu, akhirnya di sini kalian akan memikirkan bahwa kalian itu masih punya keterikatan, masih memiliki rasa satu sama lain. Akhirnya kalian bisa menghargai hubungan kalian dan bisa mempertahankan hubungan kalian dengan baik ketika kalian sudah sinkron. Ya, sudah mau saling mengerti antara antara kalian gitu ya. Oke, oracle-nya ada make the effort. Oke. Ya udah gitu. Kalian disuruh memang untuk bergerak gitu ya. Rendahkan ego kalian gitu. Saling saling mengerti di dalam hubungan ini, dan kalian tuh harus ada komunikasi satu sama lainnya. Makanya di sini ada the lovers ya. Kalian harus menyinkronkan, harus adanya pergerakan. Jangan hanya kamu tidak suka, ya udah diem aja gitu ya. Atau cuman bilang, aku nggak suka kamu cerewet, nah kayak gitu enggak. Tapi dari misalnya si pasangan kamu itu memberikan komen ke kamu ya, atau ketidaksukaannya terhadap sesuatu dari sifat kamu yaitu misalnya cerewet tadi. Nah, kamu malah justru bukannya merubah si sikap kamu yang cerewet itu, justru kamu malah membuat ini menjadi masalah yang besar. Makanya di sini kamu disuruh make the effort itu agar ketika kalian memiliki suatu masalah, kalian harus bisa memperbaikinya, bukan justru malah membuat masalah ini semakin besar. Kalian harus bisa membuat hubungan ini menjadi lebih baik gitu ya, agar hubungan kalian ini bisa bertahan gitu. Oke, kayak gitu aja ya. Semoga paham maksud aku dari cerita ini ya, dari apa yang aku bacakan di tarot ini. Kalau misalkan ini tidak sesuai atau tidak resonate dengan keadaan kalian sekarang, ya udah nggak usah dipaksakan ya. Karena kan ini aku bacanya secara general dan kolektif, tidak secara individu. Jadi bisa saja resonate dengan kalian, bisa juga ini bukan cerita tentang kalian. Itu mungkin nanti di pembacaan berikutnya energi pembacaan kalian lah yang akan terbaca olehku. Jadi nggak usah dipaksakan ya. Oke, sekian dulu pembacaan kalian untuk Libra ya. Salam sehat untuk kalian zodiak Libra. Selalu ingat istirahat yang cukup dan makan makanan yang seimbang gitu ya, agar kalian tetap fit dalam menjalani puasa kalian yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan untuk yang tidak menjalankan ibadah puasa ya, agar kalian bisa fit dalam menjalani keseharian kalian. Oke, salam sehat ya untuk kalian semua dan bye-bye.